Untuk mencapai Indonesia swasembada pangan, dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Kediri siap menjawab tantangan tersebut. Dengan inovasi dan kreativitas dalam bidang pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Kediri mencetak tenaga ahli yang siap berkompetisi dengan dunia global. Dengan program studi agribisnis, agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Kediri mencetak agripreneur tangguh di era pertanian digital. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang di antara lain ruang kelas yang nyaman dengan perkuliahan berbasis multimedia, suasana pembelajaran kampus yang asri, berbagai macam laboratorium berstandar industri pertanian, lahan praktek, digital library, dan masih banyak fasilitas penunjang perkuliahan yang modern guna mendukung kegiatan mahasiswa. Mari segera bergabung menjadi agripreneur tangguh di Fakultas Pertanian Universitas Kediri, Jalan Selomangleng nomor 1, Mojoroto, Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para hadirin semua di rumah dan di berbagai daerah ya. Jumpa lagi kita kali ini di podcast kolaborasi dari Pagat TV dan juga Psikoday, yang kali ini dengan tema yang spesial, berbeda dari sebelum-sebelumnya. Sangat menarik. Nah, temanya adalah membangun jiwa atau psikologi wirausaha pertanian itu kunci masa depan pangan Indonesia. Wah, jadi psikologi ini bisa berkaitan dengan berbagai bidang juga ya, Pak. Iya. Nah, sudah hadir di sini narasumber kita yang luar biasa adalah Dr. Aris Saryardin, SST, panjang ini gelarnya, SPP, MSI. Beliau alumni di psikologi sains ya, sains Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang juga sudah lulus dari S3 jurusannya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya. S3 di UB juga ya. Sekarang masih menempuh S3 psikologi di Universitas Negeri Malang. S3 psikologi pendidikan ya kalau S3-nya di UM-nya. Nah, boleh kita sapa dulu Pak. Gimana nih kabarnya Pak Aris? Alhamdulillah baik. Iya, kayaknya selalu keliling-keliling ini, keliling-keliling Indonesia juga, udah sampai Papua, udah sampai mana-mana ya Pak ya? Iya, dulu 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu. Nah sekarang kan sebagai dosen ya Pak ya? Ya, dosen di Universitas Kediri. Ya, Kediri, ya. Di kota Kediri. Di kota Kediri, jadi jauh-jauh nih beliau didatangkan dari Kediri. Oke, boleh Pak cerita sedikit, kok ini jarang juga ya orang yang mau menempuh pendidikan banyak ya, dari S1-nya berbagai lintas pertanian, peternakan, juga ada psikologi juga. Gimana kok akhirnya jadi nyambung dengan dunia psikologi juga itu, Pak Aris? Ya, kalau berbicara latar belakang pendidikan formal saya, ya bisa dikatakan itu bentuk ketidaksengajaan ya. Jadi sebelumnya saya menempuh pendidikan di diploma 4 penyuluhan peternakan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian di Lawang. Sekarang yang berubah nama jadi Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian, di bawah Kementerian Pertanian. Kemudian saya melanjutkan S1 di jurusan peternakan Universitas Tribuana Tunggadeli Malang. Unitri ya? Ya, Unitri yang di Tlogomas itu ya. Iya. Kebetulan ada kesempatan saya lanjutkan di psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Wah, luar biasa. Jadi kalau itu yang dulu ya, beda-beda kampus. Tapi sekarang kalau mau menempuh jurusan berbeda-beda bisa di satu kampus karena ada program pemerintah yang seperti itu. Jadi masih ada rencana lanjut lagi nih Pak studinya?
sementara tunda dulu. Ditunda dulu ya. Jangan-jangan nggak karena keasikan studi belum berkeluarga ini ya. Bener nggak? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Sudah berkeluarga. Putranya berapa Pak? Alhamdulillah belum. Saya baru 1 tahun. Oh, aduh masih ini wedding press pengantin baru ya. Nah, lanjut lagi Pak. Tadi kan concernnya ada psikologi, ada pertanian. Jadi nyambungnya itu kayak gimana Pak untuk psikologi dan pertanian? Ya, kembali ke tadi pertimbangan saya mengambil lintas jurusan itu dari awal saya tidak pernah membayangkan itu bisa terintegrasi antara beberapa keilmuan. Setelah saya menempuh pendidikan lebih lanjut di jenjang S3, oh ternyata ada yang istilahnya interdisiplin, ada yang multidisiplin. Jadi itu keunikannya dari berbagai bidang ilmu itu diintegrasikan seperti itu. Nah, untungnya ya di situ mungkin keunikan dari bidang pengetahuan saya mengetahui sedikit tentang pertanian, psikologi dan sebagainya, sehingga nantinya saya berencana memang menggagas bidang keilmuan untuk dosen saya itu psikologi pertanian. Seperti itu. Jadi sederhananya sebenarnya semua bidang ilmu itu layak untuk kita kuliah di situ, apapun itu. Jadi nanti tinggal bagaimana kita mengintegrasikan dalam penelitian, dalam karya-karya produk dan sebagainya, seperti itu. Iya, saya juga melihat masih sangat jarang ya orang psikologi yang berkecimpung di dunia pertanian. Kayaknya saya baru menemukan Pak Aris ini. Harus dilestarikan ya. Ya, juga kan di S3-nya penyuluhan, panjang nih Pak, penyuluhan dan komunikasi pembangunan pertanian di UB. Ya, itu jadi kaitannya juga ada komunikasinya juga psikologi pertanian. Itu contohnya kayak gimana Pak bagi orang awam kayak saya ini kan, kalau di dunia di luar psikologi itu masih sangat awam ya, masih belum paham gitu. Kira-kira seperti apa Pak yang menariknya gitu? Ya, di bidang keilmuan saya di S3 itu lengkap namanya itu penyuluhan dan komunikasi pembangunan pertanian. Itu S3 yang ada di bawah Fakultas Pertanian. Memang di kampus lain seperti UGM itu terpisah, mereka memiliki S3 komunikasi pembangunan. Di UNS, di Ponegoro dan sebagainya kalau nggak salah ya, ada S3 penyuluhan pertanian dan sebagainya. Nah, Brawijaya khususnya di Fakultas Pertanian lebih memberikan identitas pertaniannya, jadi komunikasi pembangunan pertanian. Jadi sederhananya di masyarakat kita mungkin Mbak Ade pernah mendengar ada yang namanya penyuluh pertanian. Ya, ini apa Pak, kan ada riwayatnya penyuluh pertanian di Kabupaten Malang juga ya. Jadi di bidang ilmu saya itu kelanjutan dari gampangannya itu profesi penyuluh. Penyuluh yang ada di kecamatan dan sebagainya. Itu kalau dia mau melanjutkan, maka kelanjutannya keilmuannya di S3 saya yang tadi itu, penyuluhan dan komunikasi pembangunan pertanian. Dan pada tataran kebijakan, bidang keilmuan itu menyusun kebijakan untuk bagaimana mengoptimalkan peran dan kinerja penyuluh, bagaimana pemberdayaan petani dan sebagainya. Dia lebih ke kebijakan sebenarnya pada tataran S3 itu. Ya, ini bidang keilmuannya penyuluhan pertanian, komunikasi pembangunan, psikologi, sosiologi pertanian, filsafat ilmu, kewirausahaan pertanian. Semuanya dirangkum dengan tema hari ini ya Pak ya. Dengan tema psikologi kewirausahaan. Nah,
Itu kayak nyambungnya di dunia psikologi itu ada psikologi industri dan organisasi mungkin ya, nyambung di situ ya. Tapi spesifik untuk pertanian seperti apa itu, Pak? Jadi kalau kita berbicara terkait tema tadi itu membangun jiwa wirausaha pertanian untuk masa depan pangan Indonesia. Nah, membangun jiwa wirausaha pertanian itu kalau kita cari sinonimnya, membangun psikologi wirausaha pertanian. Kalau kemudian bicara psikologi, tentu saja berbicara individu ya tentu orang, individu orangnya, bagaimana kondisi psikologisnya. Jadi dalam hal ini, tema ini cukup menarik menurut saya karena di situ sudah terangkum bagaimana ilmu psikologi bisa terintegrasi atau dikolaborasikan dengan dunia pertanian yang teknis. Gitu. Jadi aplikasi dari ilmu psikologi ya bisa diterapkan di bidang khususnya pertanian. Ya. Jiwa wirausahanya. Jadi pengusahanya itu ya Pak ya. Petaninya gitu. Bisa juga disebut petaninya atau gimana? Ya. Pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih pertanian itu? Ya. Pertanian itu mencakup tanaman pangan, padi, jagung, sayuran, tanaman-tanaman sayuran, termasuk juga buah-buahan dan sebagainya, termasuk juga peternakan. Jadi peternakan itu masuk di lingkup pertanian. Gitu. Kalau kehutanan itu lain. Gitu. Itu dari sisi undang-undangnya Indonesia ya. Nah, itu pertanian. Perikanan juga terkadang di masyarakat menyebut petani ikan, petani lele. Memang kalau di masyarakat ada istilah yang seperti itu, tetapi itu khususnya yang membudidayakan lele dan nila yang skala-skala kecil lah, yaitu ya petani gitu ya. Nah, karena ada Kementerian Perikanan dan Kelautan, ada Kementerian Pertanian seperti itu. Jadi itu yang maksud dengan pertanian, cakupannya adalah tanaman pangan, peternakan, termasuk sayuran dan sebagainya. Nah itu, jadi itu kan teknis ya, teknis. Yang mengusahakan untuk budidaya tanaman pangan, budidaya sayur-sayuran itu disebut petani. Petani. Dalam kaitannya dengan topik ini kan jiwa wirausaha pertanian. Jadi petani yang ada di masyarakat itu belum tentu memiliki jiwa wirausaha pertanian. Gitu. Tentu ya. Belum tentu. Ya. Jadi tidak semua petani di Kabupaten Malang, jumlah petani saya lupa ya. Tidak semua petani itu memiliki jiwa wirausaha pertanian. Kabar baiknya kalau petani itu memiliki jiwa wirausaha pertanian, kemungkinan besar usahanya akan berkembang terus. Gitu. Usahanya akan maju, produksinya terus meningkat, dia juga selalu beradaptasi dengan kondisi kekinian menggunakan teknologi dan sebagainya dalam mendukung usaha pertaniannya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi petani yang memiliki jiwa wirausaha pertanian. Jadi nggak cuma nanam aja, tapi perlu juga kewirausahaannya ya. Ya. Jadi berorientasi peningkatan pendapatan, berorientasi peningkatan pendapatan, tetapi juga berkelanjutan. Gitu. Nah, harapan kita sebenarnya di Indonesia itu banyak petani yang memiliki jiwa wirausaha pertanian. Ya, passionnya udah di sana ya, masuk ke di bidang pertanian. Ya, karena dengan itu akan membantu
tercapainya program-program pemerintah seperti swasembada pangan, ketahanan pangan dan sebagainya. Iya, Seperti itu. itu yang urgent sekali sekarang, ketahanan pangan itu ya Pak ya. Iya, Apalagi sekarang Indonesia sangat penting untuk lebih diupayakan lagi ya, food estate dan juga. iya. Nah, jiwa wirausaha ini bisa mendorong meningkatkan produktivitas pertanian ya Pak ya. Nah, kalau di tengah keterbatasan sumber daya alam, bagaimana ini jiwa wirausahanya bisa mendorongnya itu? Ya, kalau seseorang yang memiliki jiwa wirausaha pertanian itu memiliki ciri-ciri, diantaranya dia memiliki mindset yang berkembang, Mindset, grow mindset. grow mindset. Jadi mindset berkembang, dia selalu berusaha menambah pengetahuannya, atau melihat contoh-contoh dari pertanian yang sudah maju dan sebagainya. Mau belajar terus ya, inovatif mungkin ya Ya. juga inovasi. Itu satu. Yang kedua, dia memiliki ketahanan emosional yang bagus, resiliensi. Resiliensi Ya, kalau istilah ya. psikologi ya, Pak ya. Istilah psikologi. Daya lentingnya juga. Ya, karena bidang pertanian itu bidang yang rawan, yang fluktuatif ya. Jadi misalnya harga gabah musim panen ini tidak menjamin musim berikutnya tetap seperti Iya, itu. betul sekali. Nah, itu dibutuhkan ketahanan. Nah, itu ada dua ciri tadi yang memiliki mindset berkembang, dia punya resiliensi yang bagus, kemudian dia mampu mengelola dengan maksimal sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada. Misalnya ketika misalnya kelangkaan pupuk, dia bisa membuat pupuk organik dengan memanfaatkan limbah-limbah sayuran rumah tangga dan sebagainya. Seperti itu. Dia juga inovatif. Ya, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri. Ciri-ciri yang memiliki Jadi, jiwa wirausaha jiwa pertanian. wirausaha itu kayak ini ya, kayak kita kalau rekrutmen rekrutmen juga kan yang dicari ada unsur motivasinya, motivasi Ya, berprestasinya, motivasi ya. berprestasinya. Itu dibutuhkan semua ya, unsur-unsur kepribadian di psikologi. Ya, termasuk keberanian dia mengambil resiko. Hmm. Karena dia harus berani, misalnya menanam menambah, misalnya awalnya dia menanam misalnya untuk setengah hektar, lalu dia menambah jumlah padinya, padahal dia belum tahu nanti harganya akan bagus atau tidak. Dia harus berani Iya. mengambil resiko itu. Ya itu juga ya, ada ada strateginya juga ya, harus supaya nggak rugi gitu. Saya juga pengalaman kan, saya asli Bengkulu. Iya. Nah, di sana kebanyakan bertanam kelapa sawit. Iya. Ya, itu juga saya pernah punya pengalaman di kebun kelapa sawit yang kayak gitu. Sekarang kan juga hasilnya kayaknya turun di daerah Bengkulu itu. Ngetrek juga habis, banyaklah tantangannya ya, Iya. dari wirausaha tuh, terutama di bidang pertanian. Nah, kira-kira ada caranya nggak Pak untuk tipsnya menghadapi challenge, tantangan-tantangan itu bagi wirausahawan di bidang pertanian ini? Iya, ya salah satu yang mampu menghadang itu ya memiliki jiwa wirausaha pertanian. Nah, jiwa wirausaha pertanian itu dicirikan dia mempunyai ketahanan yang bagus, adaptif, dia mampu berani mengambil resiko, motivasi berprestasinya tinggi dan sebagainya. Kalau dia memiliki itu, dengan tantangan misalnya fluktuatif harga dan sebagainya, itu akan dijadikan peluang oleh orang tersebut. Jadi kalau kadang kita perhatikan di masyarakat, misalnya ada yang baru bikin kafe kopi ya,
Ya, kopi banyak. ya berapa bulan karena konsumennya berkurang, dia langsung tutup. Iya. Itu ada kemungkinan orang tersebut, individu tersebut tidak memiliki jiwa wirausaha pertanian, gitu. Nah, itulah mengapa pentingnya psikolog dalam hal membentuk jiwa wirausaha pertanian bagi siapapun, agar kemudian dia mampu menjalankan usaha yang dengan mengadaptasi teknologi, usaha yang inovatif dan berkelanjutan seperti itu. Jadi perlu kesehatan mental ini juga ya bagi wirausaha. Ya, kabar baiknya bahwa untuk menjadi wirausaha di bidang pertanian, terlebih memiliki jiwa wirausaha pertanian, tidak harus sarjana pertanian, Ya. sarjana peternakan, sarjana psikologi bisa, sosiologi bisa, semua berpeluang. Yang penting dia normal lah ya kejiwaannya, gitu. Nah, bahkan saya pernah meneliti beberapa wirausaha muda pertanian. Setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata dari beberapa orang, 3 kalau nggak salah saya teliti itu, yang sudah menjalankan usahanya kurang lebih 7 tahun, masih muda. Itu pendidikannya ada yang tasawuf, ada yang olahraga, Iya, dan dari berbagai sebagainya. latar belakang ya. Ya, gitu. Dan dari hasil penelitian saya terhadap individu-individu tersebut, mereka memiliki jiwa wirausaha pertanian itu. Karena sesungguhnya cukup banyak tantangan di Indonesia ya untuk menjadi petani atau memiliki jiwa wirausaha pertanian. Iya, betul. Dari budaya kita cenderung stigma negatif untuk menjadi seorang petani. Sarjana pertanian kok udah jadi sarjana pertanian, lalu kemudian balik ke rumah, ke masyarakat, bisanya cuman nanam sawit, nanam kangkung. Ya saya nggak perlu sekolah juga untuk itu. Nah itu biasanya yang ada di masyarakat. Nah itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Iya. Kalau nggak kuat mentalnya, itu beralih dia. Mentalnya nih ya. Iya. Dia beralih profesi pada akhirnya. Nah itu biasanya yang belum memiliki jiwa wirausaha pertanian, belum dominan jiwanya. Saya tuh juga sebenarnya kan keluarga ada itu yang suka bercocok tanam. Ibu saya almarhumah itu suka bercocok tanam. Nah, mungkin ada sedikit. Tapi gimana sih caranya kita bisa membangun jiwa wirausaha pertaniannya itu? Caranya seperti apa? Mungkin ada tipsnya. Ya, pada prinsipnya semua orang memiliki jiwa wirausaha pertanian. Hanya kadarnya ya. Ada yang dominan, ada yang kita sederhanakan, misalnya Mbak Ade punya jiwa wirausaha pertanian, kalau kita kuantitatifkan katakanlah 50 gitu ya. Kemudian saya memiliki jiwa wirausaha pertanian 40. Harusnya di atas 50 yang bagus. Ya, Ya, kalau yang stabil ya. Kalau di bawah 50 itu meragukan sebenarnya, tapi ada, setiap orang itu ada. Nah, caranya adalah bagaimana yang memiliki jiwa wirausaha yang di bawah 50 itu ditingkatkan menjadi 50 ya, kita angkakan ya. Ya salah satunya dengan memberikan motivasi melalui jalur pelatihan, melalui penyuluhan dan sebagainya, kemudian mempromosikan dunia pertanian seperti ini dan sebagainya. Tapi itu butuh proses, tantangan juga itu. Tantangan seperti itu. Tapi memang ada yang sudah dominan jiwa wirausaha pertaniannya itu.
Punya bakat memang di situ Ya. ya, bakat dan minatnya. Ya, dia enggak terpengaruh dengan misalnya usahanya rugi dan sebagainya, enggak pengaruh dia, enggak terpengaruh dengan itu. Dia tetap konsisten untuk berusaha di bidang pertanian. Nah, yang kita harapkan itu sesungguhnya yang di atas 50% lah jiwa wirausaha pertaniannya itu. Nah, ketika itu dimiliki oleh individu dan jumlah individu itu banyak, maka akan mampu mendukung ketahanan pangan, swasembada pangan. Swasembada pangan itu adalah kemampuan sebuah negara menyediakan pangan. Nah, kalau ketahanan pangan itu pada level rumah tangga, dia tidak kelaparan, dia tidak takut akan adanya makanan dan sebagainya, itu kalau ketahanan pangan. Urgent sekali ya sekarang, apalagi kan dengan situasi internasional juga, lahan-lahan pertanian kan juga semakin sedikit ya. Indonesia ini termasuk yang memiliki lahan potensial untuk pertanian khususnya. Jadi itu kelebihan dari negara kita juga. Jadi kita masih memiliki lahan, walaupun sebenarnya lahan pertanian itu semakin berkurang. Karena di Kota Malang ini, kalau di wilayah di Noyo ke sana itu kan dulunya lahan sawah. Ya, kalau ada sawah berarti ada petaninya kan. Nah, sekarang semuanya sawah berubah sudah jadi mewah, mepet sawah. Jadi pemukiman. Pemukiman, kafe. Kafe dan sebagainya. Jadi petaninya sudah hilang, sudah beralih profesi. Kan seperti itu. Jadi itu juga menjadi problem hampir di semua daerah, apalagi di wilayah perkotaan. Jumlah petaninya berkurang karena lahannya sudah beralih fungsi. Nah, sehingga oleh pemerintah kita, Kementerian Pertanian baru-baru ini mencoba untuk merekrut petani milenial. Petani milenial berapa itu ya, saya lupa, ada 15.000 mungkin ya, masih dalam proses perekrutan. Nah, mereka itu nantinya akan bekerja sebagai petani. Fokus ya. Jadi disiapin lahan. Spesial profesi petani. Bahkan diberikan insentif, diberikan gaji lah begitu ya. 10 juta, makanya berbondong-bondong mendaftar. Jadi semangat ya kalau gitu. Tapi bukan 10 juta gaji ini ya, dari hasil usahanya itu kemudian langsung dibagi-bagikan keuntungannya, seperti itu yang saya baca di beberapa media, penjelasan dari perwakilan pemerintah seperti itu. Tapi itu cukup menarik animo masyarakat ya untuk kembali bercocok. Salah satunya yaitu bagian dari promosi pertanian. Setidaknya dengan seperti itu anak-anak muda akan tertarik berkecimpung atau bekerja di sektor pertanian, salah satunya ya. Kayak di Jepang itu katanya mereka sudah anak mudanya, masyarakatnya untuk profesi pertanian itu sangat diapresiasi ya, sangat ditunjang oleh pemerintah. Di situ bedanya kita dengan negara-negara Eropa, termasuk juga Jepang itu di Asia. Kalau di sana stigma terhadap profesi petani itu positif. Profesinya oke. Bergengsi. Kalau di sini orang gengsi jadi petani. Jadi kalau Mbak Ade ke wilayah-wilayah pedesaan di Kabupaten Malang, di Turen dan sebagainya, Mbak Ade tanya ya petani itu, Bapak Ibu punya anak yang sekolah, ada SMA misalnya seperti itu, nanti anaknya mau nggak jadi petani? Nggak mau Mas, pasti nggak mau Mas, saya maunya anak saya jadi guru, jadi PNS dan sebagainya. Nah itu kan setidaknya dari pernyataan mereka itu
bahwa profesi yang mereka jalankan sekarang itu tidak cukup bagus. Nah, gitu. Itu salah satu faktor pembeda dari kita dan beberapa negara seperti Jepang, kemudian itu Australia juga. Itu biasa aja, menjadi petani itu sama seperti profesi dosen dan sebagainya. Nah, maksud saya jadi di Indonesia ini banyak tantangannya. Nah, jadi banyak tantangan untuk memiliki jiwa wirausaha pertanian. Dari tantangan sosial budaya, dari tantangan bidang pertanian yang rawan, yang selalu penuh dengan resiko dan sebagainya. Maksudnya bahwa misalnya padi itu kan nggak bisa disimpan 10 tahun ya, nggak kayak besi kan. Nah, jadi dia kan tomat yang nggak mungkin disimpan 1 tahun, nah, gitu kan. Busuk semua. Nah, itu termasuk juga resiko itu. Nah, oleh karenanya memang kalau kita kembali ke topik tadi, bahwa membangun jiwa wirausaha pertanian untuk masa depan pangan Indonesia itu sangat penting, bahwa kita membutuhkan sosok orang pemuda-pemuda atau petani-petani kita itu memiliki jiwa wirausaha pertanian, agar kemudian dia mampu menghadapi tantangan, bahkan dia mampu meminimalisir tantangan, dan dia mampu mengembangkan pemikirannya, usahanya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi banyak sekali tantangannya, itu termasuk juga lahannya semakin menyempit sekarang ya. Terus juga minatnya masyarakat untuk di bidang pertanian juga kurang gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, bisa dengan tindakan preventif tadi ya, kita edukasi, kita kasih penyuluhan juga, itu tindakan yang preventif. Terus tindakan yang kuratif ya, kan kondisinya udah seperti ini sekarang ya, pertanian kita juga belum optimal ya untuk hasil-hasil pertaniannya dan pengolahannya gitu. Kalau untuk yang kuratifnya ini apa kira-kira strateginya? Mungkin ada kemitraan bisnis atau apa gitu ya yang terkait dengan tindakan kuratif untuk jiwa usaha pertanian ini? Ya, di beberapa daerah itu seperti misalnya di Kediri ya, ada yang namanya KWT, kelompok wanita tani, yang membudidayakan sawit organik. Sawit organik. Ya, hidroponik dan sebagainya. Jadi pohonnya kecil gitu ya, sawit. Kalau sawit itu kan pohonnya besar. Sawi. Oh, sawi. Sawi. Bisa disebut. Sawi. Ya. Jadi dengan hidroponik, hidroponik itu yang itu. Nah, itu. Jadi mereka berkelompok, kemudian mereka mencoba membangun jaringan pemasaran dengan supermarket dan sebagainya, seperti itu. Nah, modalnya mereka mencoba mendapatkan dari bantuan pemerintah, ya seperti itu. Jadi bisa langsung terjun mempraktikkan untuk membentuk jiwa wirausaha itu bisa. Jadi itu tindakan yang perlu bisa kita lakukan. Saya kemarin baru-baru ini kan saya juga di Alisa Khadijah, Alisa Khadijah Ijmi Malang Raya, itu kolaborasi dengan UMM, itu ada Prof. Elvi. Prof. Elvi ini beliau guru besar UMM. Kemarin itu ada kegiatan di Tosari Bromo. Itu kan di sana lahan pertaniannya masih sangat bagus gitu ya, subur, ada tanaman brokoli juga. Wah, menyenangkan sekali ininya. Mungkin perlu apa ya, kira-kira masukan juga untuk yang mereka sudah optimal ya, sudah bagus memang sayur-sayurannya, bercocok tanamnya, karena memang alamnya kan sudah cukup bagus ya, sudah baik.
kira-kira apa lagi yang bisa dioptimalkan dari yang sudah bagus seperti di Tosari ini? Ya, pada intinya usaha pertanian itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Iya, pastinya ya. Pangan, makan gitu. Umumnya yang bertani ya. Ya. Ya, jadi yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus itu jaringan pemasaran. Nah, Jaringan pemasaran termasuk juga yang yang pemasaran online dan sebagainya. Itu perlu divariasikan dan konsisten gitu ya. Nah, kalau kita sudah memiliki jaringan pemasaran yang bagus, nanti kan konsumennya akan banyak. ya. Nah, konsumen yang banyak otomatis jadi apa yang kita usahakan terserap, akan dibeli dan sebagainya. Dan juga di dalam usaha pertanian sekarang itu sebaiknya orientasinya itu keberlanjutan. Keberlanjutan. Seperti apa? Nah, keberlanjutan itu maksudnya jadi dia tidak merusak lingkungan. Oh. Maksudnya tidak merusak lingkungan, dia menggunakan pupuk-pupuk organik. Karena kalau dia menggunakan pupuk kimia, pada akhirnya misalnya belalang dan sebagainya itu kan mati semua. Iya. Nah, padahal itu sebenarnya bisa menjaga lingkungan dan sebagainya. Nah, nanti unsur hara tanah berkurang dan sebagainya. Nah, sekarang orientasi pertaniannya pertanian berkelanjutan, Iya. pertanian yang ramah lingkungan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, pertanian yang ramah lingkungan itu bahasa gampangnya itu pertanian organik. Oh. Pertanian organik. Sekarang ada di Kota Malang pertanian organik untuk sayur-sayuran. Memang konsumennya terbatas. Umumnya saya perhatikan, kebetulan ada di sekitar tempat tinggal saya, umumnya konsumennya itu dari warga-warga Eropa yang tinggal di Malang. Ya. Jadi mereka lebih ini ya, aware tentang Ya, jadi lebih aman kan? Iya. Gitu. Meskipun lebih mahal kadang. Ya, lebih mahal. Seperti itu. Jadi terkait dengan pertanyaan Mbak Adel tadi, kalau misalnya tadi brokolinya ya dibangun semakin banyak jaringan pemasarannya, kemudian diusahakan untuk beradaptasi dengan pertanian organik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Seperti itu. Juga pengolahannya mungkin ya dengan UMKM kayak gitu. Ya. Biar diolah. Kalau di kampus-kampus peneliti mungkin bisa pengolahan produk-produk pertanian yang bisa dipasarkan lebih inovatif ya, lebih. Ya, kan kita lihat di Batu ya, di Malang juga ya, termasuk kayak kan ada yang keripik kangkung. Ya, betul. Nah, itu termasuk pertanian. Iya. Pertanian Inovasi juga jadi ciri khas. pengolahan hasil namanya. Iya. Di keripik kangkung, ada juga keripik wortel, kentang dan sebagainya. Itu bagian pertanian juga untuk pengolahan hasilnya. Teknologi pertanian ya, Ya, istilahnya teknologi ya. pertanian. Bisa untuk kosmetik, ini ya sayur-sayuran, tanaman-tanaman itu juga untuk kosmetik, untuk konsumsi pangan, untuk pengobatan dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi di sektor pertanian itu sebenarnya banyak yang bisa kita pilih untuk kita concern di situ, mau mengembangkannya. Iya. Kayak mahasiswa saya kemarin itu dia meneliti tentang tiwul. Oh, tiwul, ya, Tiwul itu kan dari singkong ya. Ya. Nah, dia mengembangkan tiwul instan. Itu kalau dari yang saya dapat informasinya
itu kan makanan pokok orang zaman dulu ya, Iya. sebelum beras pada saat beras itu masih jarang gitu kan. Betul. Nah, Itu menarik ya. Jadi kreasi-kreasi yang diperlukan juga untuk produk-produk ini untuk dipasarkan biar lebih go ini. Bahkan bisa internasional juga ya produk-produknya pertanian Indonesia itu. Kopi kan ya, banyak juga ya di kopi juga termasuk pertanian yang kafe-kafe kopi kan ini Iya, banyak ini betul. dari kafe-kafe kopi sepanjang Universitas Brawijaya, UIN. Itu baru di daerah Jawa Timur ya, belum Iya. daerah lain. Iya, luar biasa sekali perkembangannya. Kembali lagi tadi ke psikologi wirausahanya, kan Iya. kita butuh motivasi, kita butuh resiliensi. Nah, orang-orang awam kan mungkin belum begitu mengenal ya. Juga ada katanya self efficacy ya. Kalau Iya. misalnya di psikologi positif itu setahu saya ada namanya self efficacy, dan banyak teman-teman psikologi yang meneliti tentang self efficacy, keyakinan keyakinan bahwa dia mampu. Nah, ini yang perlu digalakkan untuk teman-teman yang bergerak di wirausaha pertanian ya. Ini mereka harus pede dulu nih. Kita nih Indonesia juga perlu pede. Jangan sampai mental kita udah minder gitu. Karena bergerak di bidang pertanian. Nah, self efficacy-nya ini gimana nih biar kita lebih yakin gitu dengan diri kita sendiri. Ya, kalau di psikologi itu memang ada istilah efikasi diri ya, keyakinan mampu berhasil. Iya. Kemudian ada resiliensi, ada motivasi berprestasi dan sebagainya. Iya. Nah, kalau kita coba sederhanakan dalam kaitannya dengan pertanian, misalnya ya petani yang membudidayakan padi. Petani yang membudidayakan padi, dia usahanya itu sudah berlangsung 5 tahun. Ya. Langsung 5 tahun. Nah, kita ingin petani itu memiliki resiliensi, efikasi diri yang bagus, Ya. motivasi berprestasi bagus. Ya. Dalam masyarakat itu kan sulit dipahami efikasi diri itu apa, resiliensi itu apa. Padahal kadang mereka udah punya itu, Ya, mereka udah pede. Mereka nggak ngerti Iya. istilah itu, tapi mereka sebenarnya melakukan itu. Iya. Nah, maksud saya begini, ketika petani tadi ya, Pak Amir misalnya pada saat dia menjual hasil panennya, ternyata harganya itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Iya. Nah, ketika harga tidak sesuai dengan harapan, maka dia berusaha mensyukuri itu. Itu dalam psikologi itu Grateful. itu bukan efikasi kan? Bukan. Bukan motivasi juga, bukan resiliensi juga ya. Kebersyukuran ya, itu grateful ya. Kalau di psikologi positif grateful. Ya, jadi ketika dia ya sudah kita terima aja ini rezekinya. Insya Allah kalau nanti panen berikutnya harganya akan meningkat karena ada program pemerintah untuk membeli hasil panen petani. Nah, keyakinan dia untuk melaksanakan usaha pada musim tanam berikutnya itu kan sudah masuk efikasi diri. Iya, betul. Ya, Harus ya. yakin dulu. Ya, dia yakin. Optimis di situ. ya. Ya. Harus optimis. Efikasi diri, keyakinan dia bahwa efikasi diri didasarkan pengalaman dan situasi lingkungan yang ada. Nah, pada akhirnya dia melanjutkan usaha pertanian itu efikasi dirinya Iya. kan. Nah, kemudian kalau dia melihat temannya, oh ini kok bagus ya hasil panennya dengan padahal biasanya dia ini cuman 10 karung kok sekarang jadi Iya. 20 karung. Nah, dia kan memodeling. Nah, jadi dia
ada keinginan dia sama dengan hasil yang didapat oleh temannya. Itu kan motivasinya dia, motivasi berprestasinya. Iya. Nah, ketika misalnya dia menjalankan usahanya itu ternyata dia misalnya menggunakan pupuk-pupuk yang terbaru yang belum pernah dicoba, terus ada temannya yang bilang, oh ini loh ya, di daerah Tulung Agung sana ada petani yang menggunakan pupuk ini, ternyata hasil panennya semakin berkurang. Nah, tetapi dia tidak terpengaruh dengan isu yang seperti itu kan ketahanan dia, resiliensi. Nah, itu harus dibangun semua ya, mentalitasnya, mentalitas yang kuat, yang optimis, semangat, banyak hal ya. Jadi perlu sinergi juga ya sepertinya ya. Ya, jadi untuk bisa dimiliki bukan sekedar sekali dua kali, tetapi konsisten, itu kan sebenarnya butuh psikolog, pendampingan psikologi. Jadi perlu dilibatin nih psikolognya banyak-banyak. Iya, gitu. Memang psikolog umumnya tidak begitu tahu ya tentang pertaniannya, ya. Tetapi pada sisi SDM itu, membangun sumber daya manusianya, ya, itu bisa. Nah, cuman pesan saya untuk psikolog-psikolog itu disederhanakan seperti tadi. Oh ya, untuk masyarakat awam ya. Ya, jadi kalau ngomong dengan petaninya, resiliensinya harus bagus, efikasi dirinya harus ditingkatkan. Lebih disederhanakan. Nanti petaninya kejang-kejang. Pasti itu kan teorinya. Nanti kita aplikasinya lebih membumi ya. Harapannya lebih membumi, lebih mengenal lagi untuk aplikasinya. Nah, kecenderungannya di program termasuk juga penyuluhan pertanian itu tidak begitu diperhatikan hal yang demikian. Lebih diperhatikan bagaimana dia menggunakan teknologi, bagaimana dia menata jarak tanam dan sebagainya. Itu padahal aspek itu menentukan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya. Ya, ini ada kaitannya juga ini. Dalam waktu dekat kita akan ada kegiatan seminar internasional. Jadi ada speakernya, itu ada ketua forum pembangunan kebangsaan. Jadi suku-suku etnis itu Pak Amiruddin, terus juga ada psikolog dari Prancis didatangkan ke Malang khusus. Terus juga ini. Jadi kaitannya dengan sinergi multi helix ya. Dengan dunia pertanian juga pasti sangat terkait erat. Jadi kita perlu membangun jejaring seperti yang disampaikan Pak Haris tadi ya, bahwa perlu sekali jejaring dengan berbagai lintas ilmu juga, seperti pendidikannya Pak Haris juga yang lintas ilmu juga. Nah, karena waktunya kita terbatas Pak Haris, kira-kira apa nih pesan-pesan dan kesannya Pak Haris untuk kaitannya dengan tema kita hari ini, membangun jiwa wirausaha pertanian sebagai kunci ya. Ini kunci kan. Kunci masa depan pangan Indonesia. Nah, ini penting sekali kan, Indonesia kaitannya dengan dunia pangan. Ya, pesan saya untuk semuanya ya. Jiwa wirausaha pertanian itu dimiliki hampir semua orang. Hanya kadarnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Seperti saya. Gitu. Jadi itu kabar baiknya. Untuk yang rendah itu bisa ditingkatkan melalui dengan cara-cara misalnya belajar langsung ke petani-petani yang sudah sukses, menyaksikan di YouTube usaha-usaha pertanian yang sudah berhasil dan sebagainya. Termasuk juga melalui pelatihan yang diberikan oleh wirausaha yang pertanian berpengalaman, melalui pelatihan yang diberikan oleh psikolog untuk meningkatkan tadi jiwa wirausaha pertanian. Itu yang menurut saya sangat penting. Nah, ketika sudah memiliki jiwa wirausaha pertanian, maka tantangan yang ada di khususnya Indonesia itu bisa dibaca sebagai peluang.
Jadi tidak terkubur dengan tantangan-tantangan sosial dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalaupun misalnya terkendala dengan modal usaha dan sebagainya, sekarang itu pemerintah sudah memfasilitasi melalui UMKM dan sebagainya. Di tingkat kabupaten juga ada di dinas pertanian dan sebagainya, bisa juga dengan kemitraan swasta dan sebagainya. Dan yang terpenting, kalau sudah tertarik untuk terjun di bidang pertanian, upayakan pertaniannya yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, seperti itu. Saya juga berharap dari teman-teman psikolog untuk bisa lebih sering berjumpa dengan petani di masyarakat dan sebagainya. Memang di petani itu nggak ada duitnya, nggak kelihatan real, tapi dampaknya luar biasa. Ya, tetapi peran sebagai psikolog itu sangat mereka butuhkan, baik oleh petani, oleh penyuluh pertanian, seperti itu. Nanti duitnya belakangan. Pasti datang dengan sendirinya, sesuai effort yang diberikan. Ya, itu. Nah, saya juga berharap pada Kementerian Pertanian, pada program-program yang sekarang, misalnya untuk mencetak petani muda, petani milenial dan sebagainya, perlu berkolaborasi dengan berbagai profesi, termasuk psikolog, termasuk juga petani, petani yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Seperti itu insya Allah kalau dengan kolaborasi yang bagus, maka tujuan yang diinginkan oleh pemerintah kita, swasembada pangan, ketahanan pangan dan sebagainya bisa tercapai, seperti itu. Itu harapan kita semua ya, rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa swasembada pangannya lebih optimal lagi, dan perlu sinergi ya. Sinerginya nggak cuman pentahelix atau apa gitu ya, tapi multihelix ya. Lintas bidang, siapapun bisa berperan ya. Dan bisa berkontribusi untuk dunia pertanian pangan Indonesia. Baiklah, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita, podcast kita, sangat menarik dan juga memicu ini. Semoga bisa menginspirasi untuk Indonesia, dari Indonesia untuk global, seperti tagline-nya Psikode ya Pak ya. Kalau Psikode ini media psikologi sektor umum, sektor psikologi dan juga sektor umum. Jadi saya melihat memang banyak sekali kaitannya dunia psikologi ini, selama ada manusianya yang terlibat, berbagai macam profesi itu pasti kita perlu untuk bersinergi. Baiklah, terima kasih. Saya Adela Resa, MPC Psikolog, host kali ini dari Psikode. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk mencapai Indonesia swasembada pangan dibutuhkan tenaga ahli dalam bidang pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Kadiri siap menjawab tantangan tersebut. Dengan inovasi dan kreativitas dalam bidang pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Kadiri mencetak tenaga ahli yang siap berkompetisi dengan dunia global. Dengan program studi agribisnis, agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Kadiri mencetak agripreneur tangguh di era pertanian digital. Dilengkapi dengan fasilitas penunjang di antara lain ruang kelas yang nyaman dengan perkuliahan berbasis multimedia, suasana pembelajaran kampus yang asri, berbagai macam laboratorium berstandar industri pertanian, lahan praktek, digital library, dan masih banyak fasilitas penunjang perkuliahan yang modern guna mendukung kegiatan mahasiswa. Mari segera bergabung menjadi agripreneur tangguh di Fakultas Pertanian Universitas Kadiri, Jalan Selomangleng nomor 1, Mojoroto, Kota Kediri.